Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang interrupt gitu ya. Interrupt itu artinya menyela gitu ya. Jadi menunda sebuah pekerjaan dan kemudian kita menyelesaikan pekerjaan yang lainnya gitu. Dan kemudian kita kembali ke pekerjaan utama kita gitu. Nah itu analoginya persis sama dengan analogi yang eh, ada di kita ya sebagai manusia gitu ya. Dimana kalau misalkan saya lagi ngobrol, kemudian ada telepon masuk, maka itu adalah sela, dan kemudian saya kemudian harus tahu persis bahwa tadi saya itu berada di mana dan tadi saya berbicara apa gitu ya. Saya simpan semuanya itu di ingatan saya dan kemudian saya mengangkat gagang telepon itu ya. Dan kemudian saya setelah selesai, saya balik lagi ke pekerjaan yang tadi tertunda gitu ya. Nah, di AVR, jadi interrupt-nya itu ada interrupt internal, ada interrupt eksternal. Interrupt eksternal paling gampang kita lihat yang ada di sini ya gambarnya itu ya, yaitu external interrupt gitu ya. Interrupt yang dilakukan oleh hardware. Kemudian eh, interrupt internal adalah interrupt yang dilakukan oleh peripheral di dalam AVR itu. Peripheralnya apa? Peripheralnya macam-macam ya. Kita bisa lihat peripheral yang ada di AVR itu hampir semua itu ada interrupt-nya ya. Contohnya adalah peripheral watchdog, peripheral UART, peripheral SPI, peripheral ADC, peripheral PWM, kemudian peripheral timer, ya, kemudian peripheral SPI gitu dan peripheral yang lainnya. Itu hampir semuanya dia ada fasilitas untuk menyela prosesor gitu. Nah, kita fokus sekarang ke peripheral yang eksternal. Nah, ini sebagai contoh ini adalah peripheral eksternal yang ada di Arduino Mega, di mana kita semuanya tahu ya, Arduino Mega itu adalah board dengan chipsetnya adalah AVR ATmega 2560. Ada beberapa pin yang dikeluarkan, tapi ada beberapa pin yang tidak dikeluarkan. Salah satunya yang dikeluarkan ini adalah pin interrupt ya. Pin interrupt tadi saya coba lihat itu ternyata ada interrupt 0 di Arduino ya. Interrupt 1, interrupt 2, interrupt 3, interrupt 4, interrupt 5. Kalau kita lihat yang ada di sini ya, yaitu interrupt eksternal, itu sebenarnya ada dua macam juga, yaitu yang ada kata-kata INT dan yang ada kata-kata PCINT. Bisa kita lihat di sini, ini kata-katanya INT, 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 tapi ada juga yang kata-katanya adalah mulai dari PCINT. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah eh, interrupt yang ada INT-nya tanpa PCINT seperti ini, INT 0, 1, 2, 3, 4 ini, dia interrupt-nya adalah dedicated ya. Maksudnya dedicated itu apa? Maksudnya adalah setiap interrupt dia punya satu alamat vektor interrupt tersendiri. Sementara yang PCINT, interrupt-nya itu dia nggak sendiri-sendiri. Oke, ini adalah program kita ya, yang modelnya tentunya adalah super loop ya. Mulai dari alamat apa itu? Alamat awal gitu ya. Kemudian dia dijalankan di sini dan ternyata tiba-tiba waktu ada di sini itu terjadi interrupt tuh. Ada someone gitu ya menekan sebuah tombol dan tombol itu digunakan untuk mengaktifkan interrupt dan interrupt itu aktif. Maka begitu interrupt aktif, maka sesaat sebelum eh apa itu menuju ke vektor interrupt gitu ya. Ya, sesaat sebelum menuju vektor interrupt, alamatnya itu disimpan. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa melanjutkan perjalanan berikutnya atau menjalankan program yang tertunda gitu ya. Sehingga alamatnya disimpan, ditaruh di stack ya. Kemudian setelah alamatnya disimpan, alamat apa ini? Tentunya adalah alamat yang digunakan untuk program counter ya. Ya, itu disimpan di stack. Kemudian setelah itu dia akan lompat menuju intravektor, gitu ya. Dan tadi saya katakan intravektor itu barisnya nggak cukup, sehingga yang mungkin adalah kode jam, gitu ya.
Dan kemudian setelah dari interrupt vektor, dia jump menuju interrupt service rutin berikutnya gitu ya. Dan sesungguhnya program kita adalah di sini, interrupt rutin. Nah, kemudian ini akan menjalankan programnya. Misalkan saja kalau terjadi interrupt, ini blinky nih. Begitu selesai gitu, maka kemudian dia akan balik lagi ya ke program yang tertunda tadi. Dengan cara apa? Dia mengambil informasi alamat yang tertunda tadi di stack pointer, dimasukkan dalam program counter. Dengan begitu, ketika program counter diisi alamat dari stack, maka tentunya dia akan menjalankan program yang tertunda tadi. Oke, langsung saja kita coba implementasikan interrupt ini ya. Gambaran dari skematiknya sih kayak gini ya. Di sini ada 2 LED, kemudian ada 1 push button gitu ya. Yang di sini LED-nya ini terhubung ke pin 13 dan 12, kemudian push button terhubung ke pin nomor 21 ya. Nanti kita cek lagi ya, pin 13 itu terhubung ke mana gitu ya. Nah, atau langsung saja ya, pin 13 itu terhubung kemana. Mungkin kita bisa lihat yang ada di sini ya. Ternyata pin 13 itu dia terhubung ke PB7 dan PB6. Karena dia terhubung ke output, maka ini artinya bahwa ini harus disetting output ya, PB7, PB6, karena PB7 dan PB6 itu terhubung ke LED ya. Kemudian yang berikutnya tadi, yang ini mana ya? Bentar. Nah, yang ini push buttonnya itu kan terhubung ke pin nomor 21 ya. Nah, pin 21 itu kita jadikan interrupt gitu ya. Nah, pin 21 itu kalau kita cek yang ada di sini, pin 21 itu nyambung juga ke port D bit ke 0 ya, sehingga port D bit 0 ini harus kita pull up ya, karena push buttonnya itu belum di pull up ya. Oke, sekarang kita coba lihat codingnya ya. Oke, nah codingnya kayak gini ya. Ini codingnya simple, bisa kita lihat yang ada di sini codingnya. Yang pertama tentunya adalah dua output yang ada di sini ini harus dijadikan dua LED yang ada di sini harus dijadikan output, sehingga PB7 dan PB6 ini DDR-nya harus di set 1 ya. Yang kemudian yang pin nomor 21 ini kan PD0 ya. PD0 itu terhubung ke push buttonnya harus dikasih pull up ya. Nah, ini PD0-nya ini diberi pull up ya. Kemudian setelah itu untuk mengaktifkan interrupt itu ada beberapa rule ya. Yang pertama adalah interrupt lokalnya itu dipilih ya. Di sini interrupt lokalnya adalah interrupt 0 ya. Karena di sini itu kalau kita lihat di pin nomor 21 tempatnya interrupt 0, sehingga interrupt 0 itu harus kita aktifkan. Kemudian setelah itu kita harus pilih nih. Kita harus pilih apa? Kita harus pilih itu interrupt itu terjadi saat apa? Saat ditekan atau saat dilepas atau saat dia dari dilepas kemudian ditekan atau ditekan dilepas. Nah, itu ada ada aktivasi ya. Nah, aktivasinya seperti ini. Kita bisa lihat di aktivasinya itu ada aktif karena low, aktif karena any edge, aktif karena terjadi high to low, atau terjadi karena low to high. Yang di sini kita aktifkan rising ya. Jadi rising itu dari low dia menuju high. Nah, setelah local interruptnya kita pilih, tipe interruptnya kita pilih juga. Yang berikutnya adalah interrupt globalnya itu harus diaktifkan, karena defaultnya itu dia adalah disable, sehingga say-nya ini harus diaktifkan. Nah, setelah interrupt ini aktif, yang berikutnya apa? Yang berikutnya ISR-nya kita siapkan. Nah, ISR kita siapkan itu di sini nih. ISR-nya adalah interrupt 0 ya, karena memang interrupt 0-nya yang kita kasih push button ya. Nah, kemudian di sini ada program ya. Programnya itu ngapain sih?
programnya ini intinya adalah port B bit ke-6 yaitu dia high, kemudian dia low setelah 700 milisecond. Nah, sekarang setelah kita konfigurasi ini, kemudian kan di sini ada while one ya. Artinya apa? Artinya dari sini LED itu akan high low karena di sini ada toggle ya, itu setiap 1 detik. Kemudian begitu tombol itu ditekan gitu ya, maka interrupt itu terjadi ya. Nah, begitu interrupt itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh komputer? Saat interrupt itu aktif, maka komputer tahu ya, microcontroller itu tahu bahwa interrupt itu aktif. Nah, kemudian dia lari ke jam ke mana ini? Jam ke interrupt vector ya. Di interrupt vector itu dia akan jam lagi ke ISR gitu. Nah, di ISR maka program ini akan dijalankan. Nah, sekarang kita coba saja seperti apa ya kalau dipraktekkan ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat di sini. Nah, programnya kayak gini ya. Ini sudah kita siapkan. Jadi kita copy paste di sini ya. Kemudian kita compile ya seperti biasa. Kemudian setelah itu kita upload ya. Oke. Jangan lupa waktu upload ini dipastikan ya, kalau di sini adalah tes Mega 2560, maka di sini juga harus tes Mega 2560. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Ini kita coba lihat dulu yang ini tes Mega ya. Coba kita compile-nya satu dulu deh. Kita compile-nya, tes Meganya itu mana tadi ya? Tes Meganya ada beberapa ya. Kita pilih yang Arduino Mega aja ya. Coba kita upload sekali lagi. Oke, ini sukses ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini. Oke, ini ya, ini hasilnya. Nah, pertama dia akan, ini saya always stop dulu. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, defaultnya dia itu adalah blinky setiap 1 detik ya. Kemudian yang ada di sini, blinky ini terhubung ke PB bit ke-7. Bisa kita lihat ya. Ini terhubung ke PB bit ke-7. Kemudian satunya dia terhubungnya itu di pin nomor 21 ya di sini. Ini pin nomor 21 yang di sini ground ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya apa yang terjadi ketika push button ini ditekan ya. Oke, sekarang saya cek. Nah, oke. Nah, kalau push button ditekan, nanti di sini akan nyala ya. Ya, di sini akan nyala. Nyalanya sebentar ya. Nah, itu. Anda bisa lihat ya kalau ini di daerah sini nih. Ya, oke. Nah, ini menunjukkan bahwa interrupt itu aktif ya. Nah, misalkan saja di sini katakan saja kita setting 4000 gitu ya. Kita setting 4000, kemudian ini kita upload, kemudian kita ulangi lagi ya. Nah, Anda lihat di sini ini lama sekali kan. Nah, ternyata kalau kita interrupt ya, ini kan lama. Kita interrupt langsung. Nah, Anda lihat bahwa LED-nya ini akan aktif cepat ya, karena disela gitu ya. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi ya, apa yang terjadi kalau tidak terjadi, kalau interrupt itu di disable ya. Nah, ini programnya kita ubah sedikit ya, yang ada di sini, untuk mengetahui apa sih bedanya kalau interrupt apa enggak, itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat tadi port D-nya kan port D bit ke-0 ya. Jadi ini saya ganti port D bit ke-0. Terus PB-nya kita ganti PB6. Ini PB6. Ya, jadi ini saya uncheck dulu ya di sini. Kemudian kita coba lihat nih. Ini sayanya ini interruptnya saya disable tuh. Interruptnya saya disable. Oke, dan ini mungkin bisa juga saya disable ya. Oke, artinya sih interrupt nggak aktif sih. Nah, kemudian ini sama ya, tapi intinya begini nih ya. Kalau push button ditekan, maka ini port B-nya itu akan
menentukan LED-nya ya. LED-nya itu akan on selama 700 milisecond, kemudian dia itu off. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Apa sih bedanya? Oke, sekarang kita lihat ya. Oke. Kita cek dulu gambarnya. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini kan mati ya. Sekarang saya tekan saat dia nyala. Nah, lihat di LED yang hijau ini dia nggak ngerespon ya. Kemudian saya tekan lagi, dia nggak ngerespon nih. Dia hanya merespon kalau saya tekan terus sampai 4 detik baru dia itu bisa nyala tuh. Nah, kira-kira gitu ya. Berbeda kalau terjadi interrupt. Kalau interrupt dia langsung aktif ya, karena interrupt itu artinya kan menyala ya, menyala pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utamanya apa? Pekerjaan utama dari prosesor ini dia adalah menghidupkan LED selama 4 detik. Nah, karena terjadi interrupt, maka sebelum 4 detik itu, maka dia akan merespon interrupt, kemudian menuju interrupt vector, yaitu interrupt vector 0, kemudian jump ke ISR, dan di ISR ini adalah nyalakan LED hijau ini selama 700 milisecond. Yang berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini, setelah 4 detik, baru dia nyala. Kira-kira itu ya perbedaan antara interrupt dan bukan interrupt.